Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu akad dalam fikih, yaitu akad ju'alah atau akad sayembara. Secara bahasa, ju'alah adalah apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan, atau apa yang diberikan pada seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kata ju'alah bisa dibaca ja'alah atau ji'alah. Jadi bisa tiga-tiganya, ju'alah, ja'alah, dan ji'alah. Secara istilah, ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan atau ju'al tertentu atas pencapaian hasil atau natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Istilah ji'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan memberi upah pada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, atau mengobati orang yang sakit, atau menggali sumur sampai memancarkan air, atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi ju'alah bukan hanya terbatas pada barang yang hilang, namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum ji'alah adalah boleh atau mubah. Hal ini didasari karena ji'alah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ji'alah merupakan akad yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Hanya menurut ulama Hanafiyah, akad ju'alah tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan atau gharar dalam pekerjaan dan waktunya. Jadi ada dua pendapat tentang hukum ju'alah. Jumhur ulama dibolehkan, sedangkan menurut mazhab Hanafi tidak dibolehkan karena ada unsur gharar menurut mazhab Hanafi. Bagi yang membolehkan, dasar dari akad ju'alah ini bisa dilihat dalam surah Yusuf ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Dan bisa kita lihat dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya, sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu kepala kampung disengat kalajengking atau serangga. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah atau menjampi? Para sahabat menjawab, kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu disemprotkan kepada
kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, "Loh, kalian kok tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dalam kaidah fikih juga dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian kalau kita membuka kitab-kitab fikih, ada rukun dan syarat ju'alah. Rukun ju'alah yang pertama adalah lafaz atau akad ju'alah, atau biasa disebut dengan sirah. Dengan syarat yang pertama, lafaz dapat dimengerti isi dan maksudnya, mengandung izin untuk melakukan apa yang diharapkan oleh pembuat lafaz. Kemudian ada batas tertentu dalam melakukan sayembara. Yang kedua, rukun yang berikutnya adalah orang yang menjanjikan upah. Syaratnya orang yang punya hak memberikan sayembara. Kedua, orang yang dibenarkan secara hukum menyelenggarakan sayembara. Rukun yang ketiga adalah pekerjaan, sesuatu yang harus dilakukan. Syaratnya adalah pertama, pekerjaan itu memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia. Jadi nggak boleh membuat sayembara sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Misalnya memindahkan gunung dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak mengandung unsur maksiat. Jadi tidak boleh sayembara tapi pekerjaannya ada unsur maksiatnya. Rukun berikutnya adalah upah. Syaratnya diketahui terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi yang membuat sayembara harus menentukan upah yang akan diberikan itu seberapa atau seperti apa, atau berapa kalau berupa uang misalnya. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis akad ji'alah. Akad ji'alah merupakan akad jais yang kedua belah pihak boleh memfasahnya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain. Bagi pelaksana memiliki hak untuk memfasah sebelum ia menyukseskan pekerjaan atau telah melaksanakan pekerjaan itu jika ia merelakan hak gugur. Sedangkan bagi orang yang menyuruh, ia tidak berhak menfasah jika si pelaksana sudah menyukseskan atau menyelesaikan pekerjaannya. Maka tidak sah jika si pelaksana telah melakukan apa yang diminta oleh yang membuat atau ja'il tadi, tiba-tiba ja'il membatalkan kata-katanya. Jadi kalau sudah dilaksanakan pekerjaannya maka tidak boleh dibatalkan oleh ja'il. Kemudian pembatalan ji'alah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan ji'alah atau orang yang mencari barang sebelum bekerja. Sebelum bekerja boleh dibatalkan. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dia lakukan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian dalam mazhab Maliki menyatakan akad ji'alah ini boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum
dilaksanakan oleh pekerja atau amil. Maka kalau sudah dilaksanakan berarti tidak boleh dibatalkan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, akad ji'alah boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad yang lain seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna, maka boleh dibatalkan. Jika akad dibatalkan di awal atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah karena tujuan akad belum tercapai. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Dan jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka amil atau pekerja boleh menuntut atau mendapatkan upah sesuai pekerjaan yang dilakukan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hikmah dari akad ji'alah ini? Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga, baik itu berupa materi, barang yang hilang, atau mengembalikan kesehatan, atau membantu seseorang menghafal Al-Quran misalnya. Nah, hikmah yang dapat dipetik adalah dengan ji'alah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai, dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu. Dengan ji'alah akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja. Kemudian apa perbedaan akad ji'alah dengan akad ijarah atau sewa menyewa, baik sewa barang atau sewa tenaga? Ji'alah berbeda dengan akad ijarah, menyewa tenaga orang, dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk sahnya akad ji'alah tidak disyaratkan diketahuinya pekerjaan yang dijanjikan komisi atasnya. Ia berbeda dengan ijarah, karena untuk sahnya akad ijarah disyaratkan pekerjaan yang akan dikerjakan itu diketahui. Kemudian yang kedua, dalam ji'alah tidak disyaratkan diketahuinya masa berlangsungnya pekerjaan. Sedangkan dalam ijarah disyaratkan diketahuinya masa atau waktu berlangsungnya pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, perbedaan akad ji'alah dan ijarah. Dalam ji'alah, antara pekerjaan dan batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya boleh digabungkan. Misalnya, seseorang mengatakan, barang siapa dapat membuat baju dalam 1 hari, maka ia mendapatkan bayaran sekian. Jika ada orang yang dapat membuat baju dalam 1 hari, maka ia berhak mendapatkan komisi atau al-jual. Hal ini berbeda dengan ijarah. Dalam ijarah tidak boleh digabungkan antara pekerjaan dan masa pekerjaan tersebut. Kemudian perbedaannya juga antara ji'alah dan ijarah. Dalam ji'alah, si pekerja tidak wajib melakukan pekerjaan yang dijanjikan komisinya. Sedangkan dalam ijarah, si pekerja wajib melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian perbedaannya juga, di dalam ji'alah tidak disyaratkan tertentunya orang yang akan melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam ijarah, orang yang akan melakukan pekerjaan harus ditentukan dengan jelas. Perbedaannya lagi adalah ji'alah adalah akad yang masing-masing pihak, ja'il dan amil, boleh membatalkannya tanpa seizin pihak yang lain. Ini berbeda dengan akad ijarah. Dalam ijarah, kedua belah pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak yang lain. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam fatwa ada ketentuan-ketentuan akad yang harus dipenuhi. Yang pertama,
Pihak ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan mutlaqut tasarruf untuk melakukan akad. Kedua, objek ju'alah atau mahallul aqd harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah. Kemudian yang ketiga, hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dan yang keempat, imbalan ju'alah harus ditentukan besarannya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dan yang kelima, tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka sebelum pelaksanaan objek ju'alah. Kemudian ada ketentuan hukum dalam akad ju'alah. Yang pertama, imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Yang kedua, pihak ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ul lah menyelesaikan atau memenuhi prestasi atau hasil pekerjaan yang ditawarkan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ketentuan dari akad ju'alah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.